Haleluya saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPDI Budi Mulia di minggu terakhir bulan Januari di tahun 2021. Saudara, Alkitab berkata, lebih baik kita menghabiskan satu hari di hadirat Tuhan, satu hari di rumah Tuhan, daripada banyak hari di tempat lain. Kenapa saudara? Karena di rumah Tuhan kita boleh mendapat kekuatan yang baru. Kita kembali dibahkan. Satu hal yang ku rindu, Haleluya Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah selalu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan berada di rumah Tuhan, berada di hadirat-Mu Tuhan, karena itu lebih baik daripada berada di tempat lain Tuhan. Karena ada di hadirat Tuhan, hati kami boleh diperbaharui, kekuatan kami boleh diberikan kembali Tuhan, permasalahan kami boleh Tuhan jawab. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Dari tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung.
sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan kami datang. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk lebih dalam Tuhan di ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Kau beserta dengan umat-Mu, memberkati umat-Mu waktu menyaksikan ibadah online ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita nikmati kemurahan dan kebajikan Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Satu hal telah Ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati katakan sekali lagi, dan menikmati, dan menikmati bait-Nya,
dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tak kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak
Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kembali ditaburi dengan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu menimba hidupku. Kau memimpinku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu menimba. Haleluya. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan
selama ku hidup. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami boleh ada Bapa, sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan hanya karena Engkaulah Tuhan alasan kami boleh hidup Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan pegang selalu tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Karena tanpa Engkau di sisi kami Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan menghadapi masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Tapi dengan Tuhan, kami akan keluar lebih dari pemenang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau beserta dengan kami Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Dan Tuhan, kami siap Tuhan hati kami untuk kembali dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Firman yang dapat memberi jawaban atas permasalahan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini di minggu yang terakhir di bulan Januari 2021. Kita berterima kasih Tuhan masih memelihara kita, Tuhan jaga kita sampai pada pagi hari ini. Saya ambil tema buat pagi ini, hikmat dan kekuatan yang datang dari Allah. Daniel pasal 2 ayat yang ke-20. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Saudara, kita belajar firman Tuhan tentang seorang muda yang bernama Daniel. Kitab Daniel ditulis oleh Nabi Daniel sendiri tahun 536 sampai tahun 530 sebelum Masehi. Nama Daniel berarti Allah adalah hakimku. Nama Daniel muncul ketika Raja Yoyakim memerintah pada tahun ketiga di Yehuda. Dan pada waktu itu Raja Babel Nebukadnezar datang menyerang Yehuda dan mengalahkan Yoyakim. Yoyakim ditaklukkan oleh Raja Babel, dan Raja Babel pakai kesempatan ini untuk membawa orang-orang muda yang terpilih untuk dibawa ke Babel, dipekerjakan di istana Babel. Dan setelah melewati seleksi, anak-anak muda dari kaum bangsawan, terpilihlah 4 orang yang dibawa ke Babel. 4 orang yang dipilih adalah orang-orang yang perawakannya bagus, penuh hikmat dan kepintaran, ilmu pengetahuannya bagus, mereka tidak bercacat celah. Perawakannya, kecakapannya itu sudah diseleksi, termasuk keterampilan dan kelakuannya, saudara. Nah, 4 orang ini dibawa ke Babel, diberikan pendidikan Babel selama 3 tahun. Mereka belajar tentang hal-hal kebudayaan pemerintahan Babel. 4 orang muda, orang Ibrani ini adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Di Babel nama mereka pun diganti. Daniel yang berarti Allah adalah hakimku diganti menjadi nama Babel Belsasar. Kemudian Hananya yang berarti Tuhan menunjukkan kasih karunia diganti menjadi Sadrak. Kemudian Misael yang berarti siapa yang seperti Allah diganti dengan
Mesak, dan terakhir Asaria yang berarti Tuhan menolong diganti dengan nama Abednego. Saudara, nama-nama baru berbau Babel. Walaupun nama mereka diganti, tapi hati mereka tetap sama. Hati mereka tetap setia kepada Allah mereka. Saudara, dan ini yang perlu kita pelajari dari keempat anak-anak muda Ibrani yang dibawa ke Babel untuk dipekerjakan di istana raja. 4 orang muda ini mulai mengalami masalah-masalah yang baru, terutama tentang hal ibadah. Orang-orang Babel tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Dan mengenai masalah makanan dan minuman, mereka diharuskan makan makanan raja dan minum minuman anggur raja. Makanan-makanan pilihan yang diberikan kepada mereka yang khusus mendapat pelatihan selama 3 tahun. Tetapi Daniel dan kawan-kawan, mereka sudah mengambil keputusan tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan raja. Karena mereka tahu makanan-makanan raja itu adalah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu sebabnya mereka minta kepada kepala dapur supaya mereka jangan diberikan makanan-makanan raja dengan minuman-minuman anggur raja. Mereka cukup diberikan dengan makanan-makanan biasa, sayur mayur dan air putih biasa, saudara. Mula-mulanya kepala juru masak ini menolak karena dia takut kalau sampai keempat orang muda ini punya kesehatannya tidak berkembang baik, dia akan mendapat hukuman. Tetapi karena mereka sudah di-approach dengan baik oleh Daniel dan teman-teman, akhirnya Daniel dan teman-teman itu makan makanan sayuran, saudara. Dan ini yang membuat suatu perbedaan. Setelah 10 hari, Daniel dan teman-teman dalam Daniel pasal 1 ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Jadi walaupun Daniel dan teman-teman tidak makan makanan raja yang hebat-hebat, yang bergizi tinggi dengan minuman yang luar biasa kualitas istimewa, mereka hanya makan makanan biasa saja. Tetapi luar biasanya karena Tuhan menyertai mereka. Daniel 2 pasal 20, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Saudara, pengalaman Daniel dan teman-teman menulis bahwa terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Saudara, ini dialami oleh Daniel dan teman-teman. Ketika raja melihat bahwa mereka ini jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar dari orang-orang Babel, maka raja menjadi sayang kepada Daniel dan teman-teman. Apalagi setelah Daniel dapat mengartikan tulisan yang ditulis pada tembok itu, dan raja memberikan kepada Daniel hadiah-hadiah yang besar. Dan ini mendapat masalah baru lagi.
orang-orang Kasdim mulai timbul rasa benci kepada Daniel dan teman-teman. Mereka menjadi cemburu, mereka menjadi iri hati, dan mereka mulai berusaha mencari celah, mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daniel dan teman-teman. Tetapi mereka cari, mereka tidak ketemukan apa yang diperbuat Daniel, kesalahan-kesalahan yang dibuat Daniel dan teman-teman. Jadi mereka mulai iri hati, apalagi ketika Daniel mendapat hadiah-hadiah besar dari raja, membuat mereka mulai cemburu kepada Daniel dan teman-temannya. Itu sebabnya tadi baca ayat firman Tuhan, terpujilah Allah selama-lamanya sampai selama-lamanya, karena dari Dialah hikmat dan kekuatan. Haleluya. Dalam Daniel 2 ayat 48, Raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara-saudara, karena Daniel dan teman-temannya ini sudah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang yang pintar, seorang yang bijaksana, maka raja menjadi sayang kepada Daniel. Raja menyuruh Daniel tinggal di istana raja. Dan Daniel meminta kepada raja supaya raja memberikan kekuasaannya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk memegang wilayah-wilayah yang ada di Babel. Dan itu disetujui, saudara-saudara. Nah, para pejabat istana mulai mencari alasan, mencari cara-cara untuk mencelakakan Daniel. Ketika mereka melihat Daniel ini selalu setia beribadah kepada Tuhannya, sehari 3 kali dia datang menyembah Tuhan, maka mereka mulai minta kepada raja bikin peraturan yang tidak dapat ditarik kembali oleh raja pun. Mereka mulai bikin satu peraturan bahwa selama 30 hari tidak diperkenankan seorang pun memohon kepada Allahnya, memohon kepada para dewanya, atau memohon kepada manusia lain selain hanya kepada tuanku raja. Raja yang merasa tersanjung, dia pun menyetujui, dia cop dengan cincin bahwa dia setuju bahwa selama 30 hari tidak ada orang yang dapat berhubungan dengan Allah mereka, dengan para dewa mereka, ataupun dengan manusia lain, hanyalah kepada raja. Saudara, tidak ditunggu lama, saudara. Tidak lama kemudian mereka melihat Daniel yang tahu peraturan tersebut. Dia tidak gentar. Dia tidak takut bahwa dengan peraturan itu mereka yang melanggar akan dibuang ke dalam lubang singa, gua singa, singa yang dibiarkan lapar, sehingga ketika orang dibuang ke dalam gua singa, orang itu pasti mati, dicabik-cabik oleh singa, saudara. Daniel tidak gentar. Daniel tidak takut dengan peraturan tersebut. Dia tetap berhubungan dengan Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah, saudara-saudara. Dan akhirnya mereka meminta kepada raja supaya mengizinkan Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam
gua singa, saudara-saudara. Tetapi Daniel pasal 6 ayat 11 katakan, ternyata Daniel tidak takut dengan peraturan itu. Ia tetap saja membangun persekutuan dengan Tuhan seperti yang biasa ia lakukan. Walaupun risikonya dilempar ke dalam gua singa, Daniel tidak gentar. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-7 katakan, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Pengalaman Daniel, dia katakan Tuhanlah tempat persembunyiannya. Tuhanlah tempat mengadu, tempat dia menceritakan segala kesesakannya. Tuhan yang menjaganya dan Tuhan yang mengelilinginya sehingga dia luput dan dia bersorak. Puji Tuhan, kiranya kita pun dapat alami hal-hal seperti Daniel. Ketika kita mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang berbahaya, dan ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita pun ingat firman Tuhan, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Puji Tuhan, saudara-saudara. Daniel pasal 6 ayat 4 katakan, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Saudara, firman Allah mengatakan Daniel itu melebihi pejabat-pejabat yang lain daripada wakil raja itu, karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan ini tidak dia dapatkan gratis, saudara-saudara. Ini dia dapatkan dengan perjuangan, karena setiap hari dia bergumul dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan luaskan Daniel menjadi orang yang istimewa, melebihi orang-orang yang lain. Daniel adalah seorang yang dapat menahan diri. Dia adalah seorang yang dapat menguasai diri. Ini adalah salah satu buah roh yang ada pada Daniel. Ketika dia melihat penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan, dia tidak segera mengekspos ke dunia luar, saudara-saudara, tapi dia bisa menahan diri. Daniel 7 ayat 28 katakan, adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Daniel menjadi seorang yang istimewa bagi Tuhan, tetapi juga dia menjadi orang-orang yang luar biasa bagi teman-teman pejabat kerajaan tersebut, karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa dia terima dari Tuhan. Bagaimana Daniel bisa terima roh yang luar biasa dari Tuhan? Nah, kita lihat karakter-karakter Daniel. Saya pelajari yang pertama, Daniel mempunyai pendirian yang teguh. Dia tidak pelin-pelan, tidak gampang berubah, saudara-saudara. Dia bisa menguasai diri. Dia berani menolak makanan dan minuman yang ditawarkan oleh raja. Dan dia juga berani mengartikan tulisan yang dilihat oleh
Raja Belsasar. Tulisan kapur di dinding. Raja suruh orang-orang lain mengartikan. Tidak ada orang yang sanggup kecuali Daniel, saudara-saudara. Daniel mengartikan dalam Daniel pasal yang kelima ayat 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Tekel Ufrazim. Dan inilah makna perkataan ini. Mene berarti masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 29. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Saudara, ini adalah keberanian dari Daniel menceritakan arti dari tulisan yang ada di dinding. Kalau orang yang tidak berani, dia tentu takut. Karena arti tulisan itu bisa-bisa dia dibunuh. Tapi Daniel, seorang yang penuh dengan roh Allah, dia berani menceritakan semua arti, dan Daniel dianugerahkan dengan kain ungu, pakaian kebesaran, saudara. Yang ketiga, Daniel adalah seorang yang dapat dipercaya. Itu sebabnya raja sangat menyayangi Daniel. Dia memberikan Daniel kekuasaan atas seluruh Babel. Daniel tinggal di istana raja. Yang keempat, Daniel adalah seorang yang tekun berdoa. Walaupun peraturan sudah dikeluarkan, orang yang masih berdoa kepada Tuhan dalam 30 hari ini akan dilemparkan ke dalam gua singa. Peraturan itu tidak menyurutkan keinginan Daniel untuk berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Yang kelima, karakter Daniel adalah dia adalah tipe seorang yang hidup benar. Tidak miring kiri, tidak miring kanan. Kalau keadaan dunia sekarang ini, kita lihat orang-orang di penjara begitu banyak karena curi-curi uang, saudara-saudara, korupsi. Tapi Daniel bisa bertahan hidup benar. 6, dia rela menerima hukuman. Saudara, dia tidak bersalah berbuat jahat, tetapi karena berdoa, dia menerima hukuman, dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel menerima hukuman tersebut. Dan yang terakhir, 7, Daniel hidup berdasarkan firman Allah. Dan itu sebabnya ayat yang ke-16 dari Mazmur pasal 34, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Haleluya, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Biar kita amenkan firman Tuhan ini. Ada mujizat kalau kita hidup benar. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Pendek cerita, saudara-saudara, ketika Daniel
dibuang ke gua singa, Tuhan membela Daniel, saudara-saudara. Dan karena Daniel tidak dimakan oleh singa, besok pagi raja datang ke gua. Dia berteriak, "Daniel, sehat-sehatkah engkau?" Daniel berteriak dari dalam gua, "Saya baik-baik saja Tuhan, karena saya tidak bersalah terhadap Tuanku Raja." Maka raja menulis surat dalam ayat 26 dari Daniel pasal yang ke-6, dikatakan, "Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada masa pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu." Saudara, singkat cerita, Daniel walaupun dibuang di gua singa, tangan Tuhan membela Daniel. Daniel tidak dimakan singa, tapi malahan Raja Darius sendiri tulis kepada seluruh bangsa, semua orang supaya percaya kepada Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel, Allah yang melepaskan, Allah yang menolong dia dari singa-singa. Saudara, dengan kata lain, Raja Darius sendiri mengaku Allahnya Daniel adalah Allah yang besar. Puji Tuhan, kita belajar dari Daniel, belajar dari karakter Daniel, supaya kita pun dapat katakan Allah kita Allah yang besar. Selalu ada mujizat karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan kiranya menolong saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara, dan jadilah orang yang benar. Jadilah seorang yang taat sama seperti Daniel. Tuhan menjaga, Tuhan membela, dan Tuhan melindungi. Haleluya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku.
Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Haleluya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Kami amenkan, Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih kami diberkati dengan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu Engkau punya rencana yang indah untuk kami. Sebagaimana Engkau sudah tolong Daniel dan kawan-kawan, begitu juga sekarang ini apa yang kami hadapi di hari-hari belakangan ini Tuhan, harapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah membela Daniel, walaupun dalam kandang singa, Engkau selamatkan dia. Engkau katupkan mulut-mulut singa itu sehingga Daniel selamat. Begitu juga dengan hari-hari terakhir sekarang ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahaya-bahaya yang sedang kami hadapi, masalah-masalah virus ya Tuhan yang sedang merusak dunia ini, kami percaya Engkau lindungi kami Tuhan. Jaga kami, bentengi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami menjadi benar hidup karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu, ajar kami hidup benar sebagaimana Daniel. Dia pakai waktu-waktunya untuk Engkau. Bahaya yang sedang mengancam dia tidak peduli, asal dia bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu pas pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan bahaya, hari-hari yang penuh dengan tantangan, kami tahu Engkau adalah kota benteng kami. Engkau adalah kubu pertahanan kami ya Tuhan. Lindungi kami, jaga kami, bentengi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami aman adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat yang kami terima, firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami tetap dekat kepadamu. Ajar kami supaya kami tetap berserah ke dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau membela Daniel, Engkau juga membela kami, orang-orang yang percaya, yang hidup di hari yang terakhir ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami mengerti firman-Mu. Ajar kami mengenal kehendak-Mu Tuhan Yesus. Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau taruh firman itu dalam hati kami. Biar firman-Mu itu bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah untuk hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Engkau datang, Engkau
lawat mereka, sembuhkan dan kuatkan mereka Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah kami, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri, dan seluruh badan pemerintah kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu buat bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Yesus, berkati umat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah online pagi hari ini. Engkau yang kenal keadaan umat-Mu Tuhan, segala keperluan-keperluan mereka dalam keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bekerja dengan roh-Mu, dengan kemurahan-Mu Tuhan, dan kami percaya hal-hal yang indah kami akan nikmati bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah online yang singkat saudara. Dan biarlah hikmat dan kekuatan Tuhan boleh menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam rumah tangga saudara, biarlah kiranya hikmat dan kekuatan Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup saudara. Terima kasih buat saudara sekalian yang sudah mendukung ibadah online GPD Budi Mulia. Kita berjumpa kembali minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.